Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan dijauhkan dari virus pandemi yang sekarang lagi naiknya lagi. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk menghindari kerumunan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun agar kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Saya akan memberi sedikit sharing tentang sejarah salah satu band yang berasal dari Indonesia yang kemungkinan sebagian dari teman-teman pernah mendengar band ini. Band ini adalah The Tillman Brothers. The Tillman Brothers ini adalah band yang berasal dari Indonesia yang semasa karirnya itu menghabiskan waktu di negara orang, yang lebih tepatnya di Belanda. Nah, bagaimanakah sejarahnya? The Tillman Brothers ini berasal dari keluarga Tillman. Orang tuanya bernama Herman Tillman dan ibunya bernama Flora Lauren Hess. Dari pasangan suami istri ini lahirlah beberapa, ya bukan salah satu anak lagi, beberapa anak yang kemudian menciptakan band bernama The Tillman Brothers. Untuk personil The Tillman Brothers ini, yang pertama itu ada Andy Tillman yang memegang gitar sekaligus vokal, juga ada Reggie Tillman sebagai pemegang gitar 2 dan juga vokal. Kemudian ada Anton Tillman yang memegang bass atau kontrabas juga vokal, dan yang terakhir Lou Tillman yang memegang drum juga vokal. 4 personil ini yang kedepannya itu sangat eksis di musik internasional, yang lebih tepatnya di Belanda atau Eropa. Walaupun dalam perjalanan karirnya The Tillman Brothers itu ada beberapa personil anggota keluarga lain juga yang ikut menghiasi penampilan di panggungnya, seperti Jane, saudara perempuannya, juga pernah mengisi vokal dalam beberapa penampilan Tillman Brothers ini. Nah teman-teman, untuk awal mula Tillman Brothers ini eksis di musik Indonesia, yang perlu teman-teman ketahui, keluarga dari Tillman ini atau Bapak Herman Tillman dan Ibu Flora Lauren ini, mereka berdua adalah pencinta musik. Setiap hari mereka mendengarkan musik, bermain musik, dan lain sebagainya. Sehingga tercetaklah anak-anaknya itu mencintai musik juga. Andy Tillman sebagai kakak pertama di keluarga Tillman Brothers ini. Andy Tillman itu sangat mencintai sekali musik, terutama bermain gitar. Dan kemudian adik-adiknya mengikuti sesuai dengan keinginan dan bakatnya masing-masing di dunia musik. Ada yang bass, drum, dan lain sebagainya. Tillman Brothers ini berasal dari keturunan Maluku, tetapi dia tinggalnya di Surabaya. Kenapa tinggal di Surabaya? Karena orang tuanya itu sebagai kanil, jadi bertugas di Surabaya dan membawa keluarganya itu. Dari kecil, Tillman Brothers ini sudah berbakat pastinya. Dan pada suatu saat, pada sekitar tahun 1940-an, 45-an, orang tuanya mengadakan pesta di rumahnya. Kemudian orang tuanya itu memanggil teman-temannya, rekan-rekan, entah itu rekan-rekan bisnisnya, kolega-koleganya, dan juga para pejabat-pejabat untuk datang ke pestanya. Kemudian di acara pesta itu, Tillman Brothers yang digawangi oleh Andy dan adik-adiknya itu pentas musik di depan tamu-tamu dari orang tuanya. Nah, pada ketika pentas itu, Tillman Brothers ini sangat memukau para penonton, para undangan-undangan. Di situ mulai terlihat bakat Tillman Brothers ini. Dan setelah acara selesai, di kemudian hari, saking banyak sekali penonton yang terpukau atas penampilan Tillman Brothers ini, kemudian hari mereka sering sekali diundang untuk manggung di acara-acara pesta teman-teman orang tuanya, seperti pejabat dan lain sebagainya. Jadi dari situlah nama The Tillman Brothers ini mulai terkenal seantero Surabaya, bahkan nasional, cukup terkenal. Jadi dari situlah mulai Tillman Brothers manggung kesana kemari, kemudian dikenal banyak orang, membawakan lagu-lagu bahasa Inggris, pastinya juga lagu-lagu Indonesia, tetapi kebanyakan lagu-lagu Inggris yang bukan lagu Inggris, lebih tepatnya lagu Barat yang sedang naik daun, seperti Elvis Presley, terus Little Richard, kemudian Bill Haley, dan banyak lagi band-band terkenal pada waktu itu yang lagu-lagunya dibawakan oleh The Tillman Brothers ini. Ketika pada tahun 1949 The Tillman Brothers diundang oleh istana
tepatnya diundang oleh Bapak Soekarno untuk pentas musik di istana. Wah, kalau kita sebagai musisi diundang di istana sangat luar biasa sekali, suatu kehormatan. Seorang presiden Bapak Soekarno pada waktu itu memanggil Tillman Brothers, dan Tillman Brothers pun menyanyikan lagu-lagu barat juga, banyak menyanyikan lagu-lagu rock and roll dari barat seperti yang tadi, seperti Elvis Presley dan lain sebagainya. Juga lagu-lagu daerah juga dibawakan, tetapi dengan gaya yang sedikit nyentrik, sedikit atraktif. Jadi banyak sekali penonton yang terkesima ataupun terhibur melihat pertunjukan The Tillman Brothers ini. Dari situlah, setelah kepercayaan dirinya meningkat karena diundang oleh Presiden Soekarno, Tillman Brothers memutuskan dirinya untuk berkiprah di ranah musik rock and roll lebih giat lagi. Dan setelah itu, setelah perjalanannya di Indonesia melalang buana di daerah-daerah untuk manggung, pada tahun 1957 The Tillman Brothers diundang untuk mengisi acara atau manggung di Belanda. Pastinya dong, seorang musisi nasional atau musisi Indonesia diundang secara langsung untuk pentas di Belanda, sangat bangga sekali pastinya. Dan antusias para personilnya juga sangat luar biasa sekali pada waktu itu. Dan kemudian mereka pergilah ke Belanda. Karena undangannya itu, keluarga Tillman atau Bapak Herman Tillman dan anak-anaknya memutuskan untuk pindah ke Belanda. Bukan hanya menghadiri undangan untuk pentas saja di sana, tetapi juga berpindah kewarganegaraan, lebih tepatnya ke Belanda. Karena memang dengan adanya undangan itu, mereka percaya bahwa kehidupannya akan lebih terbuka, lebih baik lagi karirnya ketika dia fokus untuk mengembangkan dirinya di Belanda. Jadi semua keluarga Tillman ini pindah ke Belanda. Awal mula Tillman Brothers ini pentas di Belanda yaitu di Hotel De Schuur di Breda. Di sana mereka pentas dengan versi lain lagu Baby Love dari The Everly Brothers. Seperti terulangi lagi ketika pentas di hadapan Soekarno. Di Belanda, penampilan mereka itu sangat dipuji sekali oleh penonton-penontonnya. Jadi setelah penampilan itu, banyak sekali undangan-undangan The Tillman Brothers untuk mengisi acaranya. Dan lebih sering itu di Belgia dan Jerman. Hampir mungkin setiap pekan atau setiap bulan pentas di Belgia dan Jerman. Nah, setelah The Tillman Brothers ini melalang buana di Eropa sana untuk manggung, kemudian pada tahun 1960 The Tillman Brothers merilis 4 lagu ciptaannya. Yang pertama yaitu dengan judul My Maria, kemudian yang kedua dengan judul You Are Still the One, yang ketiga Black Ace, dan yang terakhir Rock Little Baby. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu seperti apa sih lagunya atau seperti apa sih pementasan The Tillman Brothers ini, teman-teman bisa searching aja di YouTube pastinya, karena banyak sekali video-video dari The Tillman Brothers ini dalam pementasannya di Eropa sana. Seperti lagu-lagu yang sudah saya sebutkan tadi, semuanya ada semua di YouTube, teman-teman bisa lihat saja. Tapi setelah nonton video ini ya, kita lanjutkan dulu. Nah, setelah The Tillman Brothers ini merilis 4 lagu, orang-orang Belanda sangat terpukau oleh lagu-lagu ciptaan The Tillman Brothers. Nah, kemudian orang-orang Belanda ini menyebut The Tillman Brothers itu dengan kelompok musik Indorok. Jadi Indorok itu bukan rock yang berasal dari Indonesia. Lebih tepatnya menurut orang Belanda itu band rock yang personilnya berasal dari Indonesia. Bukan semacam aliran rock, genre rock yang ada hiasan-hiasan musik Indonesia. Tetapi musik rock yang personilnya atau anggota kelompoknya itu berasal dari Indonesia. Jadi disebut Indorok. Nah, setelah itu banyak sekali perjalanan-perjalanan musik dari The Tillman Brothers ini di Eropa pastinya. Perlu teman-teman ketahui juga banyak selentingan-selentingan atau kabar kabur dari mungkin penikmat musik bahwa The Tillman Brothers ini salah satu band yang menginspirasi The Beatles. McCartney ini pernah melihat pertunjukan The Tillman Brothers, kemudian terinspirasi dalam setiap manggungnya itu meniru gaya-gaya Andy Tillman atau The Tillman Brothers dari keseluruhan. Juga sama Jimi Hendrix, katanya itu meniru gaya dari Andy Tillman, vokalis The Tillman Brothers. Kalau teman-teman pernah melihat, kadang Jimi Hendrix itu bermain gitar dengan gaya
gitarnya itu dibalik ke belakang seperti ya kurang lebih seperti inilah mainnya. Kalau saya contohkan ya di belakang sini kemudian atau di belakang sini, tidak di depan. Nah itu sebelumnya Andy Tillman telah melakukan gaya-gaya seperti itu sebelum Jimi Hendrix melakukannya juga. Mungkin teman-teman bisa lihat saja di video-video The Tillman Brothers, semuanya sangat jelas istilahnya. The Tillman ini gayanya itu sangat atraktif sekali, bahkan main gitar, metik gitarnya atau mencet fretnya ini menggunakan kaki. Kemudian ada lagi yang naik di kontrabasnya gaya kayak kayang seperti itu. Kemudian Andy Tillman-nya berdiri di atas kontrabasnya dan bermain ya seperti itulah, sangat atraktif. Makanya Tillman Brothers ini sangat disukai oleh orang-orang Eropa karena memang gayanya itu unik. Itu yang pertama. Selain musiknya juga bagus, disukai, gayanya juga sangat menghibur. Jadi kalau ada kabar-kabar tentang itu semua, mesti kita telusuri terlebih dahulu kebenarannya ya. Mungkin karena antusiasme kita sebagai warga Indonesia yang memiliki musisi yang hebat, kemudian ditiru oleh musisi hebat juga sekelas The Beatles, itu sangat berharga sekali ya. Jadi kita mengagungkan The Tillman dan lain sebagainya. Tetapi itu kebenarannya kan belum kita ketahui. Referensi yang jelas juga belum kita ketahui. Tetapi ada sentingan dari seorang pengamat musik Indonesia, yaitu Stanley Tulung. Beliau adalah pemerhati musik yang ada di Indonesia yang pernah menelusuri tentang kebenaran informasi itu. Karena Stanley Tulung pun pernah mewawancarai salah satu personil The Tillman Brothers tentang kebenaran isu itu. Ternyata jawaban dari personil The Tillman Brothers itu tidak benar untuk kabar itu. Jadi kita jangan dulu menjudge bahwa berita itu benar. Kita harus telusuri lebih dalam lagi supaya jangan memberikan informasi-informasi yang validitasnya belum teruji. Jadi mungkin itu karena kebanggaan kita sebagai warga Indonesia yang mempunyai musisi dan bisa go internasional, terkenal di internasional, dan bahkan katanya ditiru itu ya, jadi kita bangga, kemudian kita di-share sama teman-teman yang lain dan lain sebagainya tanpa menguji validitas informasi itu. Jadi mungkin salah satu kewajaran, tetapi kita harus juga berhati-hati terhadap informasi yang beredar, terutamanya di media sosial pastinya ya. Nah, berselang beberapa waktu perjalanan The Tillman Brothers ini, sebenarnya The Tillman Brothers juga pernah diundang di acara-acara seperti kedutaan kedutaan Indonesia yang ada di Eropa seperti di Belanda, Jerman dan lain sebagainya, untuk memeriahkan acara-acara penting lah, acara-acara seremonial yang ada di kedutaan yang ada di sana. Jadi sebenarnya sudah banyak yang tahu nih orang Indonesia bahwa ada band yang berasal dari Indonesia yang tinggal di Belanda, itu sangat bagus kualitasnya. Jadi sering manggung di situ. Seiring berjalannya waktu, musik itu kan bisa dibilang berubah-ubah ya. Apalagi band-band Inggris atau band-band Amerika dan Eropa sana banyak bermunculan, dan mungkin Tillman akhirnya dilupakan atau tergerus. Lebih tepatnya band-band barat yang muncul itu memiliki gaya-gaya ataupun genre-genre yang lebih seger lagi sesuai dengan tahunnya. Akan tetapi The Tillman tetap dengan genre yang seperti itu saja, rock and roll yang seperti itu, yang pada tahun 80 90-an itu sudah mulai genre yang terkenal itu sudah mulai berganti lebih ke rock yang progresif, rock alternatif dan lain sebagainya itu bermunculan. Jadi tergeruslah The Tillman Brothers. Karena sifatnya musik itu kan setiap tahun atau setiap dekade itu kan ada jenis-jenis musik yang baru ataupun pemuda yang baru yang menyajikan musik yang lebih segar sesuai dengan zamannya. Tetapi The Tillman Brothers pernah diundang ke Indonesia untuk tampil di acara Jakarta Rock Parade pada tahun 2008. Dan perlu teman-teman ketahui juga, Andy Tillman pernah dianugerahi penghargaan Order of Orange Nassau
oleh Ratu Beatrix atas kontribusinya atas perkembangan musik di Belanda pada waktu itu. Dia dan grup musiknya dianggap berjasa karena membawa aliran baru menurut orang-orang Belanda yang disebut Indo Rock yang mewarnai permusikan atau kancah musik di Belanda. Usia mulai menua dan genre musik yang mereka bawakan seperti itu saja, seperti yang saya katakan tadi. Jadi banyak sekali pendengar-pendengar muda yang sudah mulai meninggalkan karena banyaknya genre baru yang masuk atau muncul pada waktu itu. Jadi The Tillman Brothers merasakan pahitnya, ya bisa dibilang sudah ditinggalkan lah oleh pendengar karena mungkin usia juga musik yang sudah mulai banyak berkembang. Bukan hanya itu juga, para personilnya pun sekarang sudah mulai berguguran atau kata lain sudah mulai meninggal dunia karena memang usia dan penyakit yang dideritanya. Pada tahun 2011, tepatnya 10 November, Andy Tillman sebagai gitar dan vokalis Tillman Brothers ini meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan oleh Reggie Tillman meninggal pada tahun 2014, tepatnya 12 Maret. Nah, mereka berdua ini, Andy dan Reggie ini adalah generasi terakhir yang waktu itu masih hidup dari The Tillman Brothers. Jadi kurang lebih itu teman-teman, sedikit cerita tentang perjalanan The Tillman Brothers, band yang berasal dari Indonesia yang bisa mendunia. Jadi intinya teman-teman, kita sebagai warga negara Indonesia sebenarnya bisa saja, kalau kita mau menggeluti musik tentunya, kalau kita serius, kita bisa saja seperti The Tillman Brothers ini, bisa go internasional, musiknya bisa didengarkan oleh banyak orang, bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga di mancanegara. Tapi kita juga harus bekerja keras, kita harus peka terhadap musik-musik yang baru sekarang ini agar kita tidak ketinggalan zaman dan pastinya membuat musik ataupun lagu yang berkualitas internasional juga. Baik semuanya, mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan musik teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang merasa bahwa cerita yang saya berikan ini ada yang kurang ataupun ada yang berlebihan dan lain sebagainya, teman-teman bisa share aja di kolom komentar agar yang lain bisa membaca atau bisa menambah wawasan tentang sejarah The Tillman Brothers ini. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.